Halo semua, selamat datang di Nocturside. Jika mendengar kata vampir, tentunya yang akan terbayang adalah penggambaran tokoh pengisap darah dan sensitif terhadap sinar matahari. Cukup banyak film-film terkenal yang mengangkat kisah vampir dari era kemunculannya, yaitu Nosferatu dan Count Dracula yang sangat ikonik. Kemudian di perkembangan zamannya ada Blade, Underworld, Priest yang menurut gua penuh dengan unsur fantasi. Lalu ada Van Helsing yang menggambarkan setting dan penceritaan yang klasik, Daybreakers yang penuh dengan futuristik, dan tentunya setelan parlente. Bahkan Twilight yang penuh dengan drama romance. Namun ada film yang menurut gua cukup berbeda dari persepsi vampir yang digambarkan di film-film kebanyakan. Di sini vampir lebih divisualisasikan jauh lebih brutal dari yang dibayangkan, tapi tetap mengusung karakteristik vampir kebanyakan, yaitu Stagland 2010. Yap, film ini bisa dibilang udah lumayan cukup lama ya dilihat dari tahun perilisannya. Film ini di tahun 2016 udah ada sequel keduanya, yaitu The Staglander atau Stagland 2 The Staglander. Tapi kali ini gue akan coba nge-review Stagland, yaitu film pertamanya. Sebelumnya gue akan ngasih disclaimer dulu, yaitu apa yang akan gue jelasin akan ada unsur spoilernya. Ulasan dan penilaian gue adalah pure opini dan sudut pandang dari gue sendiri. Dan agar lebih real, gue akan jelasin penceritaan film ini. Yap, tanpa panjang lebar lagi langsung aja ke inti videonya. Stagland adalah film horor jenis road movie yang memuat tema vampir yang disutradarai oleh Jimmy Cole, ditulis oleh Jimmy Cole dan Nick Damici yang sekaligus membintangi film ini. Beberapa cast penting yaitu Nick Damici sendiri sebagai Mister, Connor Paulo sebagai Martin, Daniel Harris sebagai Bell, dan Michael Carveris sebagai JB Delavan. Film ini menceritakan perjalanan Mister dan Martin di tengah hancurnya negara yang kemudian dikuasai oleh direvitalisasi vampir, termasuk hancurnya perekonomian dan politik akibat epidemi vampir di mana orang yang tergigit vampir, orang tersebut juga akan menjadi vampir. Martin seorang pemuda yang kehilangan keluarganya setelah vampir membantai keluarganya di tengah malam. Namun tanpa diduga Martin diselamatkan oleh Mister, seorang pemburu vampir. Mister membawa Martin untuk ikut perjalanan dengannya menuju New Eden. Dan sepanjang perjalanan Mister juga mengajarkan dan melatih Martin tentang bertahan hidup, melawan vampir, dan berbagai hal lainnya. By the way, cara Mister dan Martin dalam bertahan hidup salah satunya melakukan perjalanan di siang hari dan menetap di tempat yang sekiranya aman sebelum matahari terbenam. Bermodalkan peta yang telah ditandai, mereka menyempatkan diri untuk singgah sejenak di kota yang mereka lalui sepanjang jalur menuju utara atau New Eden tersebut, beristirahat dan mencukupi beberapa perpegalan. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, tanpa diduga mereka menemukan seorang biarawati dalam kondisi memprihatinkan. Ia layaknya habis disiksa dan diperkosa gitu, yang dikejar dua pemuda dari kelompok Brotherhood atau pasukan Kristen sesat, atau sekte juru selamat yang dalam film ini lebih tepatnya dibilang sebagai sekte pemuja vampir. Kalau dalam film memang diidentikan sebagai ajaran yang melihat kemunculan vampir sebagai anugerah dari Tuhan. Ya kurang lebih gitu sih sob. Hal ini membuat Mister menyelamatkan biarawati dan membunuh dua pemuda tersebut, yang tanpa diketahui bahwa salah satu dari pemuda itu adalah anak dari pemimpin sekte tersebut. Kemudian biarawati yang diselamatkan, atau bisa dipanggil Sister, ikut dalam perjalanan Mister dan Martin. Namun tak diduga, Brotherhood menjebak Mister, Martin, dan Sister yang membuat mereka tertangkap. Hal tersebut dikarenakan aksi balas dendam JB Delavan selaku pemimpin Brotherhood yang tak terima kedua anak buahnya, termasuk anak JB yang dibunuh oleh Mister. Mister pun diturunkan di tengah jalan dengan kondisi tangan terikat di malam hari, dengan harapan para vampir memangsanya. Nasib Martin dan Sister pun kemudian dijadikan budak. Namun tak berselang lama Martin dapat meloloskan diri, begitupun Mister. Martin yang berusaha mencari jejak Mister membuat mereka dipertemukan kembali. Scenes pun berpindah. Lincoln 827 mil sebelum New Eden, di mana Mister dan Martin singgah sementara di kota persembunyian yang masih hidup.
Mereka bertemu Belle, seorang wanita yang tengah hamil yang bekerja di bar tempat tersebut. Belle pun ikut dalam perjalanan bersama Mister dan Martin dengan tujuan ke New Eden sebelum bayi yang dikandungnya lahir. Bermalam di suatu rumah, mereka pun tak menyadari adanya scam, yaitu vampir muda. Dan ya, urusan dengan vampir jenis apapun, Mister nggak pandang bulu sob. Mister meminta Martin buat nusuk jantungnya si vampir muda ini. Dan by the way, di film ini dikategorikan ada 3 jenis vampir. Yang pertama scam merupakan vampir muda, kemudian Vamps, vampir pada umumnya di film ini, kemudian ada Berserker, yaitu vampir tua yang memiliki tulang sekuat baja dan cukup brutal. Cara membunuh vampir di film ini yaitu dengan menusuk jantungnya atau menusuk belakang kepala hingga menembus otak. Perjalanan dilanjutkan dan tanpa sengaja mereka bertemu Willy, seorang laki-laki mantan mariner yang dijadikan umpan vampir oleh para Brotherhood. Dan Willy pun bergabung dalam perjalanan Mr. Martin dan Belle. Setelah tahu keberadaan Zebedia, gantian Brotherhood sob yang dijebak demi menyelamatkan Sister yang sebelumnya juga tertangkap. Namun diketahui Sister juga sudah melarikan diri, dan kondisi yang berbalik, Mister mengikat Zebedia dan dengan harapan memancing vampir buat memaksa si pemimpin Brotherhood ini. Setelah meninggalkan Zebedia dalam kondisi terikat di malam hari, di perjalanan Mister dan kawan-kawan singgah sejenak di Strivington, tempat yang dihuni oleh manusia yang masih punya akal, sekaligus tempat penampungan dan penyelamatan. Tempat yang terlihat aman dan bersahabat, disinilah Mister dan Martin bertemu dengan Sister kembali. Di malam hari ketika orang-orang sedang bersuka cita, ya layaknya suatu perayaan kayak gitu, sebagai bentuk hiburan lah kurang lebih. Tiba-tiba helikopter Brotherhood sengaja menjatuhkan beberapa vampir tepat di acara tersebut. Hal tersebut membuat tempat ini menjadi porak-poranda dan korban berjatuhan. Kembali Mr. Martin, Belle, Willy, dan Sister melanjutkan perjalanan. Masalah baru pun dimulai. Mobil yang mereka kendarai mogok alias mesinnya mati, membuat mereka berlima mengharuskan perjalanan dengan berjalan kaki menyusuri hutan. Mereka pun menemukan seperti layaknya kuburan kendaraan dan bermalam di sana. Dan tak disangka segerombolan vampir Berserker menyerang mereka. Berlari dari kejaran para Berserker, Sister pun terpojok dan menembakkan diri sebelum Berserker memangsanya. Satu orang dari mereka pun mati. Singkat cerita, mereka meneruskan perjalanan. Sekarang giliran Willy. Willy pun menghilang di malam hari yang setelah ditemukan dapat mereka pastikan kalau Willy pun juga terbunuh. Kembali satu orang dari mereka mati. Hari berganti, sisa bertiga, Mr. Martin dan Belle. Ketika malam harinya, sesuatu yang mengintai membuat Mister dan Martin mengejarnya, dan baru disadari itu hanyalah sebuah jebakan. Belle pun hilang dan setelah mencari jejaknya diketahui Belle ditangkap oleh Zebedia yang telah berubah menjadi vampir dengan kemampuan terkuat dan memakai kepintarannya. Hal tersebut dikarenakan Zebedia dengan sukarela memberikan darahnya untuk para vampir, ditambah sejenis mantra-mantra pemuja vampir gitu deh. Kurang lebih penjelasan yang gua telaah seperti itu ya sob. Dengan dibantu Martin, Mister pun dapat membunuh Zebedia Loven dengan menusuk jantungnya. Melihat Belle yang tengah sekarat, terikat dan hampir berubah menjadi vampir, Martin menusuk jantung Belle dengan rasa sedih dan kehilangan, dan satu orang lagi mati. Kembali mereka melanjutkan perjalanan hanya berdua aja. Singkat cerita, Mister dan Martin tak sengaja bertemu dengan Peggy yang mendiami rumah tempat pemberhentian terakhir sebelum hutan belantara. Hari semakin berlalu, kemampuan, pengalaman, dan kesiapan Martin semakin bertambah, ditambah Peggy yang cukup mahir memakai panah. Mister pun meninggalkan mereka berdua tanpa diketahui oleh Martin dan Peggy. Juga meninggalkan kalung berbentuk tengkorak milik Mister. Martin dan Peggy memutuskan untuk beranjak ke New Eden, dan film pun berakhir. Jadi kurang lebih seperti itu ya sob, alur penceritaan dari film ini. Dan sorry sebelumnya mungkin gua pun menceritakannya juga begitu panjang atau mungkin ada hal-hal yang kurang jelas. Masuk ke ulasan gua,
Jadi film ini pertama kali gue tonton dulu sekitar tahun 2011 ya sob. Tapi nonton lagi demi review ini. Film ini menurut gue punya alur yang lumayan lambat. Mungkin buat kalian yang nggak nyaman dengan film alur lambat akan ngerasa bosan. Dan tentunya nggak gue rekomenin deh. Tapi menurut gue masih cukup menikmati walaupun alurnya lumayan lambat. Ya, gimana pun juga, gue akan berharap lebih dari film pemenang Festival Film Toronto 2010 ini. Chemistry dari Mr. dan Martin pun gue nilai cukup baik, tentunya ditunjang dengan akting mereka berdua. Mr. seorang pemburu vampir yang memang digambarkan sebagai orang yang dingin, tanpa basa-basi dan cukup terlihat meyakinkan. Dan akting penggambaran Martin yang benar-benar menggambarkan cowok polos dan masih amatiran yang berkembang mengikuti alur film yang menurut gua begitu diperlihatkan cukup natural. Dan gue cukup mengapresiasi peran Sister dan Belle yang menambah deep dari sisi dramanya. Ya, walaupun gue secara pribadi agak terganggu di dominasi dramanya, tapi seenggaknya dramanya nggak begitu kacau lah. Mengenai sinematografinya pun menurut gue cukup oke, tapi secara pribadi agak sedikit terganggu di pengambilan gambar beberapa scene yang terlihat agak goyah. Tapi overall, gue nggak ada masalah. Apalagi gue menikmati pengambilan view di mana menggambarkan kesunyian dari kondisi post-apokaliptiknya. Di film ini menurut gue nggak begitu banyak adegan gore-nya. Dan seperti yang gue bilang, malahan persentase drama yang lumayan dikedepankan. Lebih mengeksploitasi unsur kesedihannya sob, membuat film ini agak minim ambience ketegangannya. Formulasi plotnya sendiri menurut gue bukan hal yang baru juga ya sob, tapi penceritaannya masih tetap seru buat diikuti. Hanya aja gue lebih prefer alurnya lebih fokus mengulik si vampir, mengingat potensi dari film ini yang gue nilai bisa lebih garang dan gore gitu. Kemudian di visualisasi vampirnya dengan memaksimalkan make up dan shoot cepat, ditambah efek-efek dan suara geraman, menurut gua nimbulin rasa ngeri dan patut diacungi jempol juga. Walaupun hasil yang diperlihatkan film ini terkesan mirip film zombie, tapi gua pribadi sependapat poin per poin ditujukan sebagai film vampir. Lebih tepatnya post-apokaliptik yang mengangkat tema vampir. Dari berbagai plus minus dari sudut pandang gue menikmati film ini dan gue memberi penilaian sebesar 73%. Nah itu dia sob cerita dari Stackland sekaligus review gue. Pada dasarnya sih kembali lagi ke selera kalian. Jika ada hal-hal yang terlewatkan atau ada pendapat lain boleh tinggalin komen di bawah. Gue undur diri dan terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di celotehan gue selanjutnya. Ciao.